Hai Coachesul, bertemu kembali dengan saya Melanie di 40 hari transformasi. Hari ini kita membahas self-love. Self-love, kadang kita sudah sering ya mendengar kata self-love dan pikiran kita langsung menuju rasa di mana kita kembali ke dalam diri kita, kembali di dalam kita mendahulukan feel good kita mewujudkan bagaimana kita mencintai diri kita, menjaga hati untuk tidak terpancing dengan keadaan luar oleh emosi orang lain atau peristiwa yang membuat kita itu merasa tidak nyaman gitu ya. Kita selalu menjaga, memilih untuk merasa aman, happy, merasa nyaman, tidak terlibat dalam konflik yang berkepanjangan gitu. Kalaupun mungkin kita masih dihadapkan pada konflik, kita tahu bagaimana menghadapi konflik tersebut. Nah, itu inti daripada self-love. Kemudian kita mengoreksi tiap-tiap waktu diri kita. Bertanya, how is your feeling? Bagaimana rasa kita? Apakah kita selalu menjaga keadaan hati meskipun sekeliling kita itu kita pikir tidak mendukung? Kita menjadi center di situ, kita menjadi lighthouse, kita menjadi pusat di mana kita sumber dari segala keberlimpahan gitu. Kita tidak lagi berpikir hal-hal yang nggak penting. Jadi ketika kita mulai menjaga hati, berarti kita juga menjaga pikiran. Kita juga menjaga ucapan kita. Nah, itu kembali ke dasar di mana share of love itu sendiri di dalam materi kesadaran ya toh. Dari kesadaran nafas, berarti ketika pikiran kita dan emosi kita itu chaos, kita tidak bisa langsung menginterpretasi emosi atau pikiran. Yang bisa kita kendalikan pada saat itu juga adalah nafas kita. Jadi kesadaran nafas kita menyadari setiap hembusan nafas kita. Kemudian ketika kita menyadari nafas, kita masuk ke dalam jantung, hati, di perasaan, kita menyadari emosi kita. Emosi apa yang kita alami pada saat itu. Kemudian ketika kita sudah menyadari emosi, kita tahu bahwa emosi terbentuk berdasarkan pikiran. Berarti pikiran apa saja yang menyebabkan emosi itu muncul. Nah, dari situ kita mulai paham tuh bahwa ketika aku memikirkan ini, maka emosiku ini. Nah, self love kita tahu tuh bagaimana mencintai diri kita. Bagaimana kita selalu membawa diri kita untuk tetap bahagia, untuk kita mencintai orang lain. Kita nggak bisa mencintai orang lain ketika kita sendiri nggak bahagia. Ketika kita sendiri dalam keadaan gembruduk gitu ya, kalau orang Jawa bilang kemrungsung gitu kan. Kita nggak bisa mencintai orang lain kalau kita kemrungsung gitu kan. Kita nggak tenang, kita nggak happy gitu kan. Nah, kita menjaga peaceful hari-hari kita tuh menjaga hati untuk tetap peace, menjaga hati untuk tetap joy, menjaga hati untuk tetap merasakan kenyamanan gitu. Itu self love. Terus satu hal lagi yang
yang sangat penting yang kadang kita tidak memperhatikan gitu ya. Karena saking kita wanita itu punya natural nurturing, natural caring, natural love gitu. Jadi kita itu saking cintanya kita terhadap orang tua kita atau anak-anak kita atau lingkungan kita, keadaan kita, maka kita sering mengorbankan diri. Nah, ini nih. Ini yang kadang kita nggak sadar di situ. Kita mengorbankan kebutuhan kita. Kita mengorbankan hati kita. Kita mengorbankan kebutuhan yang mungkin kita pikir oke lah, anakku lebih dulu membutuhkan atau orang tuaku lebih dulu membutuhkan, hingga pada akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita mesti mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan kita dahulu. Kita mengkomunikasikan kebutuhan kita dahulu, baru kita bisa membawa keadaan luar kita atau orang lain untuk masuk ke dalam vibrasi kita. Kita masuk ke lembar berikutnya. Jadi intinya adalah mendahulukan well-being kita. Ini sangat penting ya. Well-being itu berarti keadaan emosional kita. Ketika kita berada di dalam satu konflik atau argue terhadap orang misalnya, perbedaan pendapat atau ketidakadanya persetujuan satu dengan yang lain gitu. Itu kadang membuat rasa di dalam diri kita itu nggak nyaman. Dan kalau kita tidak mengekspresikannya, kita suppressing. Suppressing berarti kita menekan emosi tersebut. Atau kita beludak gitu, mengekspresikannya gitu. Nah, sah-sah aja kita expressing atau suppressing, namun levelnya seberapa. Karena yang terpenting di sini adalah bagaimana kita merilis emosinya. Karena kalau kita terus-terusan expressing, maka orang-orang sekitar kita pun merasa nggak aman dengan kita yang suka marah-marah, sukanya ngeluh, terus nggak ada happy sama sekali gitu kan. Atau kita yang suppressing, berarti kita menahan diri, kita menyimpan aja rasanya. Kita tahu bahwa itu tidak baik atau kita tahu bahwa itu nggak membawa perubahan gitu ya, namun kita nggak mau mengungkapkan, kita simpen aja, ya udahlah biarinlah itu daripada nanti ribut gitu ya, kita nggak mau menghadapi konflik gitu. Nah ini lebih parah, kenapa? Karena kemudian endapan emosi itu akan menimbulkan penyakit fisik di dalam tubuh kita gitu. Nah kemudian bagaimana Releasing yang seperti kita lakukan di hari-hari sebelumnya itu kita lakukan merilis langsung ketika kita praktek gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi seseorang, menghadapi situasi, menghadapi sesuatu, maka kita juga langsung praktek di situ. Bagaimana rasanya? Bagaimana emotional intelligence kita itu menyelaraskan diri dengan orang tersebut. Apakah kita masih ngeyel terus? Apakah dia masih ngeyel terus? Apakah argue terus di situ? Apakah silent gitu ya? Awkward gitu. Rasanya itu aneh kalau ketemu orang tersebut, nggak ada plong gitu ya, rasa yang plong gitu. Nah, itu yang kita dahulukan. Bagaimana kita menjaga itu? Bagaimana kita
meminimalisir pikiran-pikiran negatif dan asumsi-asumsi yang kemudian menjadikan chaos di hati kita tersebut. Jadi, I take care of myself to be happy for you. Itu maksudnya saya menjaga diriku untuk selalu bahagia bersamamu. Kalau kita selalu happy, kita selalu bahagia, berada di tengah-tengah orang lain, maka orang-orang tersebut pun akan merasakan vibrasi kita, akan ngerasain happy kita. Namun happy-nya bukan dibuat-buat ya, karena kita pretending. Kadang kita juga sering terjebak di situ toh. Tidak seperti itu. Namun kita being the true, kita autentik. Kalau memang kita nggak setuju, kita tidak approve dengan sesuatu, ya kita komunikasikan dengan baik gitu. Jadi nggak disimpan, nggak juga diekspresikan too much, namun kita rilis, kemudian kita komunikasikan dengan baik gitu. Nah, inilah yang dinamakan self love. Jadi you are worthy. Ketika kita ngaca di depan pintu, di depan kaca, kita lihat diri kita bahwa kita selalu ingatkan diri kita bahwa hey, Anda layak dan pantas. Anda layak dan pantas untuk menerima treatment. Anda layak dan pantas untuk menerima sesuatu yang indah, untuk didahulukan, untuk diprioritaskan gitu. Jadi prioritaskan dahulu diri Anda. Dahulukan dahulu diri Anda. Untuk apa? Untuk menjaga vibrasi Anda tetap dalam keadaan bahagia. Tidak mudah tersinggung, tidak gampang terjebak di rasa-rasa yang nggak nyaman. Gitu, alright? Oke, inilah self love. Dan untuk movement-nya, ketika kita terlalu banyak surprising itu biasanya endapan emosi ada di ulu hati ya. Maka pola makan pun dirubah, ada makanan-makanan tertentu untuk mendukung ini seperti timun, tepung maizena itu ya, tepung sagu itu kalau ulu hati kita nggak nyaman tuh, kita bisa membuat itu bubur sagu itu. Kalau saya ini ya easy banget itu bubur sagu. Kemudian menjaga movement kita. Movement berarti exercise kita, mungkin kita lakukan yoga, tai chi, movement yang tidak terlalu menggunakan adrenalin naik atau kardio ya. Jadi movementnya itu yang gemulai. Yoga itu sepertinya boring ya, padahal enggak. Kalau kita mau lebih intens di breathing-nya, di pernafasannya di yoga, maka kita akan dapati yoga itu mindfulness, cara mindfulness yang sangat-sangat efektif sekali kalau saya bilang. Dengan gerakan contoh satu gerakan gitu aja kita udah bisa mindfulness, kita udah bisa berada di in the present moment. Nah, itu yang paling penting, alright? Oke, kita masuk ke meditasi activation untuk self love. Siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman. Boleh berbaring maupun duduk. Kita masuk semakin dalam ke dalam diri kita. Sadari bahwa Anda bukanlah pikiran yang selama ini mengganggu. Anda juga
bukan feeling yang Anda rasakan saat ini, feelingnya apa. Anda juga bukan tubuh Anda yang saat ini mungkin Anda lihat, Anda pikir solid. Anda adalah spirit. Sadari bahwa Anda adalah sumber dari semua yang kita alami. Sumber dari kelimpahan itu sendiri. Sumber dari kecerdasan, kepandaian. Sumber dari kekayaan, sumber dari cinta yang indah. Sumber dari keindahan, kita akan masuk ke sumbernya itu. Kita masuk semakin dalam dan rasakan betapa Anda sangat berharga. Dari bahkan sebelum Anda dilahirkan, Anda telah tercipta. Anda telah ada. Kita telah eksis bahkan sebelum kita mewujud menjadi fisik. Betapa berharganya diri Anda. Sadari setiap nafas yang kita hirup punya value yang sangat luar biasa. Setiap sentuhan yang kita sentuh pada setiap sel di dalam tubuh kita sangat berharga. Setiap sel yang ada di dalam tubuh kita sangat berharga. Sadari dan lihat diri Anda seutuhnya. Betapa Anda sangat luar biasa, sangat berharga. Anda adalah harta karun diri Anda sendiri. Kepandaian Anda, kecantikan Anda, kesempurnaan Anda berada di ketidaksempurnaan dunia ini. Adalah satu anugerah yang luar biasa. Tarik nafas dan sadari betapa Anda telah berada di tempat yang aman, nyaman, dan memang seperti itu. Sadari bahwa saat ini Anda sudah berada di tempat yang tepat. Katakan dan rasakan feelingnya. Saya adalah diri sejati saya. I am who I am. I feel love. Saya merasakan cinta yang unconditionally. Apapun keadaan diri saya mencintainya. I have loving relationship within me.
Saya mempunyai hubungan yang penuh cinta di dalam diri saya. Hubungan antara satu sel yang satu dengan sel yang lain. Hubungan mesra antara pikiran, hati, dan desire. Hubungan yang indah dan harmonis antara kaki, tangan, dan kepala. Hubungan yang intim antara hati, yoni, dan brain. Hubungan yang luar biasa antara ujung kaki dan ujung kepala. Satu dengan yang lain saling mensupport, saling mencintai unconditionally. I love being loving with myself. Saya cinta dengan diri saya sendiri, keadaan saya. Tubuh saya memancarkan unconditional love. Pancarannya, sinarnya, melebihi tubuh saya, melebihi rumah yang saya tempati, melebihi kota yang saya tinggali, melebihi bumi alam semesta ini terpancar begitu luar biasa. I speak love to myself and others. Saya berbicara penuh cinta dengan diri saya dan orang lain sekeliling saya. Kata-kata yang saya ucapkan penuh makna, punya nilai yang tinggi, autentik dan penuh cinta. I understand being loved is my birthright. Saya sadar, saya mengerti, saya memahami. Cinta dan mencintai adalah hak kelahiran saya, hak kesulungan saya. Saya siap, saya ready menerima unconditional love, cinta yang tanpa batas dari seluruh alam semesta beserta seisinya. Saat ini, melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Begitulah yang terjadi dan memang begitu. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap kata-kata, energi, intention yang Anda ucapkan di meditasi ini. Anda rasakan betul-betul setiap kata, betapa kata-kata Anda sangat powerful, is meaningful. Sabdo dadi kalau orang Jawa bilang. Kita gerakkan seluruh tubuh, biarkan energi berganti dan moving. Tubuh Anda mulai aktif unconditional love-nya, tubuh Anda mulai aktif cintanya. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, bersama dengan mereka, mereka akan merasakan betapa unconditional love Anda itu memancar. Membuat mereka nyaman berada bersama Anda, membuat mereka happy, tenang, aman bersama Anda. Alright, saya cukupkan meditasi kita hari ini. I love you, I love you. Terima kasih untuk waktu, energi, dan intentionnya. Kita bertemu di session berikutnya. See ya.